Dirut ditahan hingga utang puluhan triliun, PT Waskita Karya ditagih vendor. PT Waskita Karya (TBK) tengah dilanda berbagai persoalan serius. Saat ini Waskita Karya diketahui memiliki pinjaman terbesar dari obligasi 11,01 triliun. Nominal tersebut belum ditambah utang bank jangka panjang sebesar 47,24 triliun per September 2022. Utang ini belum menghitung kewajiban yang harus dibayar ke vendor. Selain mencicil utang plus bunga ke bank, utang Waskita Karya timbul karena banyaknya tagihan dari para vendor, pemasok dan subkontraktor yang belum juga dibayarkan. Direktur Utama Waskita Destiawan Suwarjono, sebagaimana dikutip dari Kontan pada 2021 lalu, belakangan Destiawan malah dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Agung karena dugaan korupsi berjamaah proyek fiktif di Waskita Beton. Polemik keuangan di PT Waskita Karya terjadi ketika dunia dilanda COVID-19. Pada tahun 2020, perusahaan ini mencatat rugi sebesar 7,38 triliun. Di saat yang sama, perusahaan juga terjerat utang sebesar 89,1 triliun rupiah. Dengan jumlah utang sebesar itu, Waskita Karya harus mengeluarkan biaya tak sedikit sebagai beban pinjaman 4,74 triliun hanya untuk membayar hubungannya saja. Manajemen Waskita Karya beralasan rugi bersih sebesar itu tak bisa terelakkan karena wabah COVID-19. Kondisi pandemi membuat banyak proyek konstruksi mandek, tapi di sisi lain, beban operasional tetap tinggi. Perusahaan konstruksi milik negara ini melanjutkan catatan rugi bersih di tahun 2021, di mana perusahaan menderita kerugian sebesar 1,1 triliun dengan catatan utang sebesar 83,99 triliun. Berjuang untuk menyehatkan kondisi keuangannya, Waskita Karya melakukan beberapa upaya. Beberapa ruas tol jalan dilepas ke swasta sebagai upaya menyehatkan keuangan perseroan. Baik Waskita Karya maupun anak-anak perusahaannya juga kerap kali berurusan dengan pengadilan karena diduga pilot oleh vendornya. Misalnya Waskita Beton yang pernah digugat pilot PT Hartono Naga Persada. Perusahaan tersebut melayangkan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Maret 2021. Gugatan tersebut merupakan buntut dari pembayaran utang yang belum diselesaikan WSBP ke pemohon.